Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi di channel Bukan Aktivis. Seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang menarik, dan kali ini kita akan membahas tentang pemanggilan oleh majelis hakim. Biasanya di masyarakat kita kadang ada persoalan, misalkan ketika itu terkait dengan perceraian. Saya pernah menemukan persoalan, ada seorang bapak-bapak, dia tiba-tiba saja menerima surat cerai, padahal dia sendiri tidak pernah melakukan sidang atau mengikuti sidang. Bahkan dia tidak tahu kalau dirinya digugat cerai oleh istrinya. Tiba-tiba saja keluar surat cerai. Jadi begini, surat panggilan itu yang memerintahkan itu majelis hakim, tapi memerintahkan jurusita. Jadi yang melakukan surat panggilan itu jurusita. Jurusita mengirimkan surat panggilan kepada tergugat. Nah, ini kalau di pasal 30 ayat 1, tiap surat jurusita kecuali yang akan disebut di bawah ini harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya, dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan sesegera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri. Dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum. Jadi jurusita mengirimkan surat itu melalui pos, dikirimkan ke pihak tergugat, dan misalkan pihak tergugat ini tidak ditemui, maka surat itu diberikan ke desa atau lurah. Dan ketika tidak ditemui kantor kelurahannya di mana, maka surat itu juga diberikan kepada bupati. Jadi itu tentang surat panggilan. Isinya seperti apa? Isinya ya isi surat panggilan. Jadi disampaikan isinya surat itu di dalamnya kepadanya jelas, kepada tergugat. Terus kemudian perihalnya surat panggilan. Jadi isinya juga surat panggilan kepada tergugat untuk hadir di persidangan pada hari yang sudah ditentukan oleh majelis hakim. Nah, terkadang surat panggilan ini ketika sudah datang diserahkan kepada desa mungkin entah terselip, entah mungkin lupa atau bagaimana, sehingga tidak diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Terkadang majelis hakim itu ketika tergugat sudah tidak hadir di persidangan, kadang majelis hakim sudah memutuskan first take. First take itu putusan sepihak tanpa kehadiran pihak tergugat. Nah, sebetulnya menurut Harahap, ya seorang praktisi hukum, dia menilai kurang bijak apabila majelis hakim yang langsung melakukan putusan first take hanya karena tergugat tidak hadir pada sidang pertama. Seharusnya menurut Harahap ini sidang itu diundur, dijadwalkan lagi di jadwal yang terdekat, dan dilakukan pemanggilan lagi kepada tergugat. Terus penjelasan selanjutnya di pasal 390 ayat 3, orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada bupati. Nah, ini ketika tergugatnya itu tidak dikenali, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat, dan dalam perkara pidana
yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan, bupati itu maklumkan surat jurusita itu dengan menempelkan pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak. Jadi apabila itu tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak diketahui alamatnya di mana, sehingga diberikan kepada bupati. Dan teman-teman sekalian, bagaimana bila kemudian si tergugat ini ternyata sudah meninggal? Ya kalau memang sudah meninggal, mau bagaimana lagi? Jelasnya putusannya pastinya first strike ketika si tergugat ini meninggal. Kalaupun nyampe pada rumahnya, kepada rumah tergugat, ya tidak bisa mewakilkan. Ketika dikuasakan pun kan harus tanda tangan dari pihak tergugat. Kalau tergugat sudah tidak ada, ya kan mustahil untuk hadir. Terus bagaimana bila kemudian tergugat itu berada di luar negeri? Tergugat itu berada di luar negeri. Nah, kalau tidak salah, bentar saya carikan. Tergugat berada di jadi melalui MA dulu. Jadi surat panggilan itu ya cukup rumit. Pertama, pengadilan di Indonesia itu melalui MA menyampaikan surat rogatori kepada negara tujuan. Surat rogatori tersebut harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. MA kemudian melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan surat rogatori tersebut kepada pengadilan asing. Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI di luar negeri meneruskan surat rogatori kepada otoritas berwenang di negara tujuan. Jadi itu mekanismenya ketika pihak tergugat itu ada di luar negeri. Ketika surat panggilan itu kepada tergugat, kemudian tergugat itu tidak hadir, itu bisa diundur. Tapi ketika sebuah persidangan itu justru yang tidak hadir itu penggugat, bisa saja majelis hakim itu menyatakan membatalkan atau ya membatalkan perkaranya. Jadi perkaranya ini tidak dilanjutkan. Tapi kalau misalkan pihak-pihak lain atau mungkin pihak ketiga, pihak keempat ini tidak hadir, maka bisa dilakukan sidang ulang atau dijadwalkan kembali oleh majelis hakim. Terkecuali pemanggilan pemeriksaan, misalkan panggilan dari kepolisian, bukan dari persidangan, tapi panggilan dari kepolisian untuk BAP, ini kan pidana. Jika yang dipanggil, pihak yang dipanggil atau terlapor itu tidak hadir dalam panggilan kedua, ya panggilan kedua, apa ketiga ya, maka terlapor ini akan dijemput secara paksa oleh pihak kepolisian untuk di BAP, dimintai keterangannya. Ya, jadi itu sekelumit tentang panggilan yang sebelumnya kita juga sudah banyak mendiskusikan tentang gugatan, baik itu gugatan perdata, gugatan pidana, maupun gugatan secara kelompok, class action, atau apa namanya selain class action, ya gugatan kelompok, gugatan perwakilan. Nah, hari ini kita sudah membahas pemanggilan. Ya demikian.
bagaimana proses persidangan mulai dari pendaftaran, kemudian gugatan, hingga sampai ke proses pemanggilan, proses sidangnya. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah takut untuk berproses sidang ketika kita dalam kondisi benar, karena isu di masyarakat di tengah, ya terutama kalau kita yang tinggal di pedesaan, ketika mereka sudah menghadapi berperkara atau sidang, pasti dicapnya asal menjustis saja, itu yang salah, itu yang dilapor no. Tapi yang pasti ketika juga ada gini, ada omongan kalau itu sidang perdata, misalkan berperkara perdata perebutan tanah, buat apa berperkara katanya, kalau lahan yang disengketakan itu sedikit, pasti bukan justru menang itu akan bisa menguasai lahan, justru itu akan kurang karena biaya sidang itu mahal. Sebetulnya itu pernyataan semacam itu keliru. Jadi siapapun yang ingin melakukan gugatan itu bisa melakukan gugatan sendiri tanpa harus melalui pendamping. Kadang tapi kebanyakan orang memang menggunakan pendamping karena tidak paham proses sidang. Jadi kegunaan advokat, pengacara, yaitu hanya sekedar mendampingi saja, mendampingi kita yang ingin melakukan gugatan. Nah, ketika kita ingin melakukan gugatan sendiri sebagai warga negara, ya sah-sah saja dan itu boleh. Tapi ya tentunya kita harus belajar lebih dulu bagaimana proses sidangnya, terus kemudian menyampaikan argumentasinya melalui dokumen, atau kalau bahasa hukumnya itu kayak replik sama duplikat, itu ya harus paham lah semacam itu. Tentunya juga penyampainya dengan bahasa hukum, bukan bahasa tidak baku. Ya mungkin hanya itu ya diskusi kita pada kali ini. Ya mungkin ini keterbatasan pemahaman saya tentang hukum, terutama masalah pemanggilan, karena memang backgroundnya bukan hukum. Tapi paling tidak kita bisa mendiskusikan dan teman-teman sekalian bisa meresponnya dengan komentar atau nanti dalam bentuk tugas. Tapi yang pasti kalau kalian sepakat dengan konten ini, dinilai bermanfaat, jangan lupa di-share ke yang lainnya, kemudian subscribe channelnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.